Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan dan mengakhiri kajian dari tafsir surat At-Takwir insyaallah ta'ala. Pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat yang dimiliki oleh malaikat Jibril. Demikian pula bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan Jibril alaihissalam sebagai seorang rasul dari kalangan malaikat. Allah pertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul dari kalangan manusia. Dan keduanya merupakan utusan yang mulia, rasul yang teragung dari kalangan para malaikat dan dari kalangan manusia. Jibril alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga risalah yang dibawa oleh mereka, yang dibawa oleh Jibril alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah risalah yang luar biasa, yang istimewa, yaitu Al-Qur'an. Risalah yang dibawa Jibril dari Allah disampaikan kepada Nabi adalah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berkehendak memperlihatkan Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk aslinya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Terakhir kita terhenti pada ayat ini. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ay wa ma huwa 'ala ma auhahu Allahu ilaihi bimuttahamin yazidu fihi aw yanqusu aw yaktumu ba'dahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara yang gaib, beliau bukanlah seorang yang dhanin. Maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap wahyu, risalah yang Allah wahyukan kepada beliau, beliau ini bukanlah orang yang muttaham, orang yang diragukan atau tertuduh. Tertuduh apa? Yazidu fihi, tertuduh bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menambahi apa yang telah Allah wahyukan kepada beliau. Au yanqusu, atau mengurangi, au yaktumu ba'dahu, atau menyembunyikan sebagiannya. Jadi Nabi orangnya bukan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan sanggahan kepada setiap orang yang menyangka bahwa Nabi telah ikut campur dalam masalah wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah menambahi sedikit pun apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Ataupun sebaliknya, Nabi tidak pernah mengurangi sedikit pun, atau bahkan menyembunyikan yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semua yang sampai kepada beliau, beliau sampaikan kepada umatnya. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam aminu ahlis samai wa ahlil ard. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amin,
orang kepercayaannya penduduk langit dan penduduk bumi. Nabi SAW adalah seorang yang amin, orang yang amanah, seorang yang dikenal amanah oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Dan Nabi SAW, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa beliau memiliki sifat amanah, sehingga sejak muda beliau digelari oleh orang-orang Quraisy dengan Al-Amin. Nabi SAW yang menyematkan gelar Al-Amin bukanlah beliau sendiri, bukan beliau sendiri, namun orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy. Bahkan sampai pada waktu beliau SAW akan hijrah ke Madinah, ternyata beliau SAW masih dititipi barang-barang oleh orang-orang Quraisy. Orang Quraisy kalau punya barang berharga, khawatir kalau dipegang sendiri nanti ludes atau diambil sama keluarganya atau bahkan hilang. Maka mereka menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabi sudah jadi Nabi dan mereka musuhi. Dalam perkara agama, dalam perkara keyakinan, mereka memusuhi Nabi. Namun dalam perkara kepercayaan, mereka masih percaya kepada Nabi. Sehingga sampai beliau mau hijrah ke Madinah pun, beliau masih membawa barang-barang yang dititipkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada beliau. Dan beliau mengamanahkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya mengembalikan. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau adalah aminu ahlis sama wa ahlil ard. Beliau adalah orang kepercayaannya penduduk langit dan penduduk bumi. Maka tidak mungkin Nabi akan menambahkan, mengurangi atau menyembunyikan wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau. Alladzi ballagha risalati rabbihil balaghal mubin. Beliau telah menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala, risalah-risalah Rabbul Alamin al-balaghal mubin, dengan penyampaian yang jelas. Tidak ada yang beliau sembunyikan sama sekali. Falam yashuhha bi syai'in minhu an ghaniyin wala faqirin wala ra'isin wala mar'usin. Beliau sama sekali tidak pelit, tidak menahan risalah yang sampai kepada beliau dari orang yang kaya. Beda kalau kita punya uang, kita punya harta, kemudian diminta sama orang kaya, kita kasih atau enggak? Mikir, orang kaya kok minta sedekah, wes sugih kok minta-minta, kita akan tahan. Adapun Nabi SAW tidak demikian. Beliau punya risalah, punya ilmu yang sampai dari Allah Subhanahu wa taala, beliau sampaikan meskipun kepada orang kaya. Wala faqirin, sebaliknya pula orang yang fakir, yang membutuhkan ilmu, yang ingin mengetahui risalah Islam, maka beliau sampaikan kepada mereka. Wala ra'isin wala mar'usin, demikian pula pemimpin ataupun rakyat biasa. Semuanya disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala dzakarin wala untha wala hadariyin wala badawiyin. Tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak pula orang yang tinggal di Madinah ataupun yang datang dari luar Madinah. Semuanya ketika datang kepada Nabi, ingin diberikan penjelasan tentang Islam, ingin mengetahui syariat Islam, maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Walidzalika ba'atsahu Allahu fi ummatin ummiyah jahilatin juhala. Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umat yang tidak bisa baca tulis, bahkan mereka dari kalangan orang jahiliyah yang paling parah. Falam yamut sallallahu alaihi wasallam hatta kanu ulama'a rabbaniyin wa ahbaran mutafarrisin.
Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wafat sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan pengikutnya sebagai ulama. Yang awalnya orang jahiliyah yang paling parah diutus di tengah-tengahnya Nabi Muhammad, kemudian Nabi wafat, mereka jadi para ulama, jadi rujukan. Ilaihim al-ghayatu fil ulum. Mereka menjadi puncak tertinggi dalam hal keilmuan. Wa ilaihim al-muntaha fi istikhrajid daqaiqi wal mafhum. Dan kepada mereka lah ya ujung difahaminya sesuatu yang pelik dan juga pemahaman-pemahaman yang mungkin kita tidak bisa memahami. Wa humul asatidah wa ghairuhum fasarahu ayyakuna min talamidihim. Sehingga murid-murid Nabi pada akhirnya mereka menjadi guru yang menyebarkan agama Islam. Sepertinya sudah kita baca. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Ayat yang berikutnya, dan tidaklah apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli syaitanir rajim, merupakan ucapan syaitan yang terkutuk. Jadi ini juga sanggahan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan untuk mereka yang tidak meyakini kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menuduh Nabi berdusta, menuduh ini, itu dan seterusnya. Baik dari kalangan orang-orang kafir Quraisy di masa turunnya Al-Qur'an ataupun orang-orang yang datang setelahnya. Bahkan kita mungkin di antara manusia yang hidup di zaman sekarang ada di antara mereka yang mendustakan Al-Qur'an dan menganggap bahwa Al-Qur'an ini adalah ucapan yang didapatkan oleh Muhammad dari setan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan ritual menyendiri untuk mendapatkan wahyu, tidak. Maka terbantahlah apa yang mereka sangka tersebut. Lamma dzakara jalalata kitabihi wa fadlahu bi dzikri rasulainil karimaini alladzaini wasala ilan nasi ala aidihima. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keluhuran kitabnya dan keutamaan kitab suci Al-Qur'an dengan menyebutkan dua rasul yang mulia yang dengan keduanya sampai kepada manusia risalah Al-Qur'an. Wa athnallahu alaihima bima asna. Dan Allah Subhanahu wa taala menyanjung keduanya, itu Jibril alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dafa'a anhu kulla afatin wa naqsin mimma yaqdahu fi sidqihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan dari segala bentuk cacat dan kekurangan yang bisa menyebabkan tertuduhnya kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syaitan, namun melalui malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri tidak membuat-buat Al-Qur'an. Nabi sendiri tidak membuat Al-Qur'an. Beliau tidak ngarang. Beliau tidak nulis Al-Qur'an. Bahkan beliau seorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Beliau hanya menerima dari Jibril alaihissalam sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menganggap Al-Qur'an adalah ucapan syaitan yang terkutuk, tentu sangatlah salah. Faqala wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Allah mengatakan tidaklah Al-Qur'an ini merupakan ucapan syaitan yang terkutuk. Rajim maknanya adalah fi ghayatil bu'di anillahi wa an qurbihi. Seseorang yang dia terletak pada letak yang sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak dekat. Rajim maknanya adalah, bahasa kita adalah terkutuk. Maksudnya adalah
ya, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setan adalah ya makhluk yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa aina tadhhabun? Oleh karena itu, kemanakah kalian akan pergi? Ai kaifa yakhturu hadza bibalikum? Maksudnya bagaimana kok bisa sangkaan semacam ini muncul di benak kalian? Orang-orang yang menyangka bahwa Al-Qur'an ini datang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menyangka bahwa Al-Qur'an ini buatan nabi, atau ya asalnya datang dari Allah tapi nabi yang nambahi, ya, yang ngurangi kalau memang ada yang kurang cocok dikurangi sama nabi, atau ada yang disembunyikan oleh nabi supaya lebih pas dan pantas. Tidak demikian. Bagaimana mungkin kok bisa kalian sampai berpikir demikian? Wa aina azabat ankum adhanukum hatta ja'altumul haqqal ladzi huwa fi a'la darajatis sidqi bimanzilatil kadhibil ladzi huwa anzalu ma yakunu wa ardhalu wa asfalul batil. Hal hadza illa min inqilabil haqa'iq. Bagaimana mungkin hal tersebut bisa muncul di benak kalian? Ya, di manakah atau kok bisa otak kalian itu menyimpang sehingga kalian menganggap kebenaran yang berada pada puncaknya, derajat tertinggi, kebenaran yang dia letaknya berada di puncak tertinggi, ya kalian menyangka sehingga kebenaran tersebut bimanzilatil kadhibi, dia menduduki kedudukan kedustaan yang merupakan perkara yang paling rendah dan paling batil. Ya. Intinya ini adalah sanggahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menganggap Al-Qur'an ini datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau datangnya dari ucapan syaitan. Padahal tidak demikian. Berbeda dengan kita. Ya, kita mungkin nulis, ya nulis status kah atau nulis buku kah. Tidak semua yang kita tulis itu murni benar. Akan ada sisi-sisi yang salah atau yang cacat. Kenapa? Karena datang dari diri kita. Dan boleh jadi diri kita ini ya tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ketika menulis. Sehingga ya ada yang menyimpang. Ini itu dan seterusnya. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Qur'an itu tidak lain kecuali merupakan zikrun lil alamin, pengingat bagi alam semesta. Yatadzakkaruna bihi rabbahum wa ma lahu min sifatil kamali wa yunazzahu anhu minan naqaisi warradhaili wal amthali. Al-Qur'an dijadikan sebagai alat untuk berzikir oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sifat-sifat yang sempurna dan juga perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Minan naqaisi, berupa hal-hal yang kurang, warradzail, ataupun hal-hal yang rendahan, wal amsal, dan yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, kalau kita membaca Al-Qur'an, kita jadi ingat Allah. Siapakah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala? Apa saja hal-hal yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadzakkaruna bihi al-awamira wan nawahi wa hukmaha. Dan Al-Qur'an ini akan menjadi pengingat bagi manusia terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala serta
hukumnya. Ya, kita tidak akan tahu perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kita membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Kita tidak tahu hukum tentang salat, kita tidak tahu hukum tentang puasa, zakat, kecuali kalau kita membaca Al-Qur'an. Demikian pula larangan-larangannya. Semuanya ya kita mengetahuinya dari Al-Qur'an. Wa yatadzakkaruna bihil ahkama al-qadariyah wasyar'iyyah wal jazaiyah. Demikian pula Al-Qur'an ini dijadikan sebagai pengingat, mengingat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah al-qadari secara takdir. Mengingat hukum Allah Subhanahu wa taala atau takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan untuk alam semesta ini, termasuk kita. Ya, kita harus beriman terhadap takdir yang baik ataupun yang buruk. Dengan membaca Al-Qur'an kita akan ya jadi tahu takdir manusia. Kita sudah ditakdirkan semacam ini, dan jadi tahu. Asy-syar'iyyah wal jazaiyah. Wabil jumlah yatadzakkaruna bihi masaliha ad-darain. Dan secara umum Al-Qur'an ini akan mengingatkan manusia atau dijadikan sebagai pengingat oleh manusia untuk yang mendapatkan kemaslahatan di dua alam, di dua negeri, yaitu negeri dunia dan negeri akhirat. Wa yanaluna bil amali bihi as-sa'adatain. Sehingga manusia bisa meraih kebahagiaan di dua tempat ini, di dunia dan di akhirat, dengan sebab mengamalkan Al-Qur'an. Kalau kita pengen bahagia, maka solusinya adalah dengan mempelajari Al-Qur'an, kemudian mengamalkannya. Dan kebahagiaan itu tidak harus dengan ya kekayaan, dengan semua yang apa kita inginkan tercapai, tidak. Kebahagiaan tidak demikian. Kebahagiaan dengan memahami Al-Qur'an. Kita tahu apa yang dikandung oleh Al-Qur'an, kemudian kita mengamalkannya. Sehingga kita akan merasakan kebahagiaan di dunia ini. Dan di akhirat pun juga demikian. Liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi siapa saja di antara kalian yang ingin berlaku lurus, ingin istiqamah. Al-Quran ditujukan untuk kalian yang ingin an yastaqim, ingin istiqamah, ingin lurus, gak mau ya menggak-menggok, gak mau melenceng. Liman syaa minkum ayyastaqim ba'dama tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Setelah jelas baginya ar-rusydu, petunjuk, minal ghayy, dari kesesatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan petunjuk di dalam hati kita dan kita mengetahui ketersesatan, maka kita akan berusaha untuk berlaku lurus. Wal huda minad dhalal. Ya, setelah mengetahui al-huda, petunjuk, minad dhalal, dari kesesatan. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak, kalian menginginkan sesuatu kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Maksudnya bagaimana? Mungkin di antara kita ingin istiqamah. Di antara kita ingin yastaqim, ingin lurus-lurus saja. Misalkan kita dari sekarang, kita akan dihadapkan dengan puasa Ramadan. Dari sekarang kita sudah punya planning. Nanti saya Ramadan akan semacam ini, semacam itu. Hari pertama saya ingin sholatnya ini.
kemudian baca Al-Qur'annya sampai sini, kemudian ibadah A, B, C, D semuanya bisa dilakukan. Kita ingin istiqamah. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Kalian boleh merencanakan, kalian boleh punya keinginan. Namun ingat keinginan kalian itu tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita jadi tahu bahwa kita punya kehendak atau tidak? Kita punya kehendak atau tidak? Punya atau tidak? Gadah napa mboten? Punya. Manusia itu diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman syaa'a minkum an yastaqim. Bagi kalian, bagi siapa saja di antara kalian yang berkehendak untuk berlaku lurus. Allah berikan kehendak untuk kita. Namun ingat, kehendak kita ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali jika Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala memberikan izinnya. Jadi kita bukan seorang Jabriyah. Napa niku Jabriyah? Gampangane nek jenengan di belakang truk biasanya ada tulisan kula nderek dawuhe Gusti. Kula niki mung wayang. Wayang niku saged napa? Saged ngamuk napa mboten? Sing ngamuk dalangin apa wayangi? Wayang itu nggak bisa apa-apa. Ini keyakinan yang menyimpang dalam hal takdir. Mereka meyakini bahwa manusia itu tidak punya kehendak seperti halnya wayang. Yang berkehendak adalah Allah. Ini keyakinan yang tidak benar. Keyakinan yang menyimpang. Yang berkehendak adalah Allah. Bahkan ada yang parah, mereka yang meyakini bahwa perbuatan manusia ini adalah perbuatan Allah. Manusia nggak punya perbuatan. Seperti halnya wayang. Ini keyakinan yang salah. Salahnya di mana? Di sini di dalam dua ayat ini. Liman syaa'a minkum an yastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang memiliki keinginan untuk istiqamah, memiliki kehendak untuk istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berikan kehendak bagi kita. Allah berikan kehendak bagi kita. Kita bisa memplanning. Setelah kita punya planning, apakah semuanya akan gagal total? Tidak. Dari planning tersebut, kehendak kita tersebut ada yang bisa kita lakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan ada yang tidak bisa kita lakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia memiliki kehendak, namun ingat, manusia itu kehendaknya di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mengizinkan, maka akan bisa melakukannya. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah." Janganlah kalian mengatakan saya akan melakukan hal tersebut besok. Jangan, kecuali kalian mengimbuhkan dengan kata-kata apa? Insya Allah. Saya akan melakukannya besok. Planning dari kita. Keinginan dari kita. Besok saya akan melakukan. Maka tambahkanlah dengan insya Allah. Kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki, mengizinkan kita untuk melakukan keinginan kita tersebut, kita akan mampu untuk melakukannya. Namun kalau Allah tidak menghendaki, maka kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Ini yang pertama Jabriyah, orang-orang yang senantiasa merasa napa nggih? Kepepet napa-napa. Pokoknya nggak punya kemampuan sama sekali. Sebaliknya ada Qadariyah yang mereka yang meyakini bahwa manusia itu adalah yang menentukan
kehendaknya sendiri. Bahkan mereka menyatakan bahwa, ya yang paling parah di antara mereka menyatakan bahwa Allah tidak memiliki campur tangan terhadap urusan manusia. Keblinger nama mboten Pak Bu? Keblinger. Keblinger pundi? Sing niki napa sing nika? Sami mawon gitu. Semuanya keblinger, semuanya salah. Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Manusia memiliki kehendak, namun kehendak tersebut di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau Jabriyah napa? Manusia sama sekali tidak memiliki kehendak. Kayak dene wayang. Adapun Qadariyah mereka mengatakan manusia itu punya kehendak sepenuhnya. Allah sama sekali tidak punya andil, tidak punya campur tangan. Ini semuanya salah dan yang benar adalah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana dua ayat ini. Sebagaimana dua ayat ini. Famasyiatuhu nafidzatun la yumkinu an tu'arada aw tumana. Kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Tidak mungkin ditentang dan tidak mungkin digagalkan atau ditahan. Kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Adapun kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah rahasia kalimat insya Allah. Sebagian orang nggak mau kalau dikasih imbuhan insya Allah. Ini apa mboten? Wis rasa insya Allah, yo ngono lho. Wis rasa ngangge insya Allah, yo ora. Ini justru malah salah. Kita ini makhluk yang lemah. Makanya kita kaitkan kehendak kita, kaitkan keinginan kita, kemampuan kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kalimat harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhil ayah wa amsalha raddun ala firqati al-qadariyah an-nufah wal qadariyah al-mujabbarah. Ini yang tadi kita jelaskan. Jadi dua ayat ini sudah memberikan sanggahan bagi dua sekte yang keduanya menyimpang. Yang pertama tadi Jabriyah, yang kedua Qadariyah. Apakah mereka ini masih ada? Wonten apa mboten? Nah, niku trek ditulis niku. Berarti menunjukkan keyakinannya masih ada. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat sekte-sekte dalam agama Islam itu mungkin secara utuh mungkin sulit untuk dijumpai. Tapi secara pemikiran, secara pemahaman, ya sebagian orang meyakininya demikian. Ya mungkin sebagian di antara kita kemarin atau dulunya masih meyakini seperti itu. Manusia ini ya melu apa jari Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya usaha, enggak punya kemampuan untuk berusaha. Ini Jabriyah seperti ini. Sebaliknya, ya sebaliknya orang biasanya mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil, gitu. Itu apa kira-kira? Qadariyah, seakan-akan enggak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman kita ya mungkin kalau secara utuh enggak ada, tapi orang-orang ada yang meyakini demikian. Ya pemikiran-pemikiran atau keyakinan-keyakinan yang salah, yang tidak dibenarkan oleh agama Islam dan semuanya ya tertolak. Semuanya tertolak karena bukan pemikiran yang datang dari Allah dan dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama taqaddama misaluha, sebagaimana telah berlalu contohnya. Wallahu a'lam walhamdulillah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian kita telah selesai dari tafsir surat Al-Infitar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah di bulan Ramadan kita akan menyelesaikan tafsir Al-Infitar dan Al-Mutaffifin insyaallah taala. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.